Baik, kita lanjutkan lagi di prajurit. Ini kesempatan untuk bisa mengetahui secara pasti ya bagaimana peningkatan kinerja polisi di bidang rekrutmen ya. Tadi tahapan-tahapan sudah kita ketahui dari tahap awal ya di Polres, kemudian sampai juga tahapan yang di Polda. Nah, saya ingin tahu nih Komandan ya. Karena ini mungkin bisa mewakili masyarakat ya. Karena di masyarakat itu masih beredar ini. Ya. Entah ini karena mereka gagal lolos seleksi kemudian muncul isu ini atau memang sebenarnya ada semacam ini. Biasanya kalau sudah lolos, kalau di yang terakhir itu nggak siap duit, dana, itu akhirnya menggugurkan. Itu yang masih terdengar suara-suara masyarakat seperti itu. Ada mungkin tanggapan dari Komandan? Itu yang Polri dalam rangka rekrutmen ingin merubah paradigma atau pemahaman masyarakat. Salah satunya itu makanya kita pakai prinsip betah itu. Jadi dari kita sosialisasi sampai kita pasang spanduk, itu kita tulis di spanduk-spanduk himbauan-himbauan dalam rangka mendaftarkan menjadi masuk sebagai personil Polri. Satu, tidak dipungut biaya. Yang kedua, sekaligus ini saya menghimbau kepada masyarakat, tidak usah percaya, tidak usah dilayani pihak-pihak orang yang bisa menjanjikan kelulusan. Jangankan orang itu, saya sebagai Kapolres saja tidak berani itu memastikan kamu kalau bayar sekian ini, itu bohong. Sebenarnya yang bersangkutan lulus bukan karena uang, tetapi karena memang hasilnya bagus dan memenuhi syarat. Jadi tidak karena ada yang bawa si A, si B. Saya sebagai Kapolres, saya aja tidak bisa memastikan. Karena kenapa? Semuanya ditentukan oleh masing-masing pribadinya. Kalau hasilnya tes pun bagus, syarat terpenuhi, dia memenuhi syarat, insya Allah lulus. Tanpa harus ada KTBLC dan sebagainya. Dan ini saya himbau kepada masyarakat, jangan percaya. Karena itu bentuk-bentuk modus operandi dari penipuan. Dan kita sudah banyak kemarin-kemarin ada informasi cerita-cerita seperti itu. Makanya di awal pada saat kita mulai sosialisasi sampai kita buka pendaftaran, kita tekankan betul itu kepada masyarakat. Tidak ada pemungutan biaya dan tidak ada istilahnya apa itu, pakai uang harus lulus di akhir. Itu bohong semua. Tidak ada yang seperti itu. Jadi nanti anak petani yang ceritanya polisi tidak perlu jual tanahnya, sawahnya gitu ya Pak, ya, untuk siap-siap ini ya. Kemarin kan lihat sendiri anaknya apa, tembel ban, tidur di kandang apa, kambing, jadi polisi juga. Itu mungkin pelaku sejarah yang bisa cerita itu, bahwa ternyata rekrutmen polisi itu sudah benar-benar transparan gitu. Oke. Saya ke Bu Sukarsi. Mereka yang punya cita-cita jadi polisi ketika ikut seleksi kemudian gagal kan pasti ingin tahu kegagalannya itu di mana gitu, karena barangkali itu bisa jadi koreksi untuk nanti tahun depan mungkin ikut lagi semacam itu. Apakah mereka diberitahu tentang letak kegagalan mereka ketika ikut seleksi ini, baik yang di Polres ataupun yang di terutama yang di Polda itu? Terima kasih Pak. Untuk Rekes pertama memang di Polda. Kalau ada yang gugur, maksudnya tidak lolos di mata, itu orang tuanya dipanggil. Orang tua ya? Iya, dipanggil orang tuanya. Orang tuanya dikasih penjelasan. Oh, anakmu itu gugur di sini, gugur di mata atau di kaki. Kaki itu kan X8 lepas, O8 lepas. Itu ada batas maksimalnya 5. Nah, itu nanti dikasih jelasan sama ada penjelasan. Jadi tahu ya. Hanya diri ke sini aja. Kalau di kes dulu ya. Kalau akademi gitu enggak ya? Ini termasuk apa? Salah satu bentuk menjawab transparan tadi. Jadi saya dulu daftar Akabri. Banyak rekan-rekan saya yang tidak lulus. Itu hanya tahu di tahapannya. Contohnya di tahapan kesehatan. Dia tidak lulus tapi dia tidak tahu materi pokok. Tidak lulusnya di bagian apa? Tidak tahu lah. Dengan program ini itu diberitahu. Tujuannya satu, kalau memang ini penyakitnya fatal, dari sekarang sudah terdeteksi untuk bisa diobati. Tetapi kalau itu nanti merupakan kekurangan yang ke depan bisa diperbaiki, kalau yang bersangkutan masih berantusias pengen jadi polisi, kan bisa diperbaiki ke depannya gitu. Yang lainnya bagus ternyata hanya karena kolesterol tinggi, itu kan karena pola makan mungkin gitu. Gaya hidup ya. Nah, akhirnya kan kalau kolesterol masih bisa diobati. Beda dengan
ini fatal, kelainan jantung misalkan. Kalau nanti disuruh lari-lari, takutnya jatuh misalkan. Pasti itu dari awal sudah kita tidak luluskan dan kita beritahukan bahwa anak bapak, anak ibu sakitnya begini-begini. Ada penjelasannya. Ya, Komandan, dari seleksi yang dilakukan tahap awal, tahap berikutnya dan seterusnya, dan kan ada pengawasan dari pihak luar. Apakah ada semacam mungkin masukan saran bagi kepolisian dalam penyelenggaraan seleksi ini? Apakah memang ini sudah seleksi yang istilahnya sempurna, sudah bagus begitu proses ini? Memang kalau dibilang kami belum sempurna, tetapi kami akan melakukan perubahan terus-menerus untuk menuju yang lebih baik. Dan saya juga berharap kepada masyarakat khususnya Karanganyar dalam rangka rekrutmen Polri, kami siap menerima kritik dan saran demi kebaikan dalam rangka rekrutmen. Silahkan bisa dilayangkan melalui telepon, bisa dilayangkan melalui akun media sosial kami, masyarakat Karanganyar sudah kita sebarluaskan, termasuk nomor handphone saya, sudah kami sampaikan, atau mau bersurat ke kami langsung, itu lebih bagus, supaya kita bisa berbenah ke depannya lebih baik. Nomor handphone sudah disebar? Setiap kali saya pertemuan dengan masyarakat, yang pertama kali saya perkenalkan diri, saya sampaikan nomor handphone saya, karena saya ingin tahu betul yang dirasakan oleh masyarakat terkait dengan kegiatan polisi itu apa itu. Jadi 24 jam akan terima ya Pak? Iya. Iya, benar. Benar, nomor handphonenya nyala, tapi orangnya tidur. Tapi nggak jamin diterima gitu ya Pak? Kalau misalkan saya ditelepon tidak terangkat, saya minta kepada masyarakat untuk SMS supaya saya bisa me-replay atau menjawab ada permasalahan atau apa gitu. Karena mungkin pada saat saya rapat tidak bisa mengangkat telepon, atau saya sedang tidur misalkan. Kalau sudah di atas jam 2 malam, mesinnya kan perlu diistirahatkan gitu. Jadi kita tidur itu kalau tidak terangkat nanti bisa SMS, besok pagi saya jawab. Dan ini membantu saya dalam rangka saya kontrol terhadap pelaksanaan tugas anggota di Polres Karanganyar. Oke, baik. Mereka yang nantinya lolos adalah terbaik dari yang terbaik, istilah seperti itu. Nah, apa harapan kedepannya bagi kepolisian Republik Indonesia ini, Komandan, dengan rekrutmen seperti ini? Dalam suatu organisasi, titik tumpu rekrutmen itu menentukan nasib organisasi itu. Artinya kalau kita menyaring dari masyarakat, personil-personil yang ingin bergabung menjadi polisi dengan baik, harapannya dia nanti jadi polisi juga baik, baik untuk masyarakat dan juga baik untuk organisasi kepolisian. Oke, ada yang disampaikan untuk masyarakat pemirsa TA TV secara umum terkait dengan rekrutmen dan hal yang lainnya? Yang pertama yang pertama jangan tergiur dengan modus-modus operandi orang yang akan melakukan bentuk-bentuk penipuan yang bisa menjanjikan kelulusan seperti itu. Itu yang pertama. Dan yang kedua, saya menunggu kritik dan saran dari masyarakat terkait dengan rekrutmen. Kami belum sempurna, tetapi kami akan berbenah, berusaha untuk menuju ke sempurna tersebut. Oke, mungkin dari Kabak Sumda ini komitmen untuk peningkatan kualitas personil di Polres Karanganyar, kira-kira? Komitmen saya untuk khususnya kepada panitia, saya berharap dengan rekrutmen ini sejujur-jujurnya untuk anggota kita sendiri. Sebersih-bersihnya. Bersih-bersihnya, sejujur-jujurnya. Itu pun saya menunggui sendiri. Harus, perintah saya, dia harus setiap tahapan ikut. Iya. Dan dia dikawal dia ditungguin juga oleh pengawasan internal kita, yang Paminal maupun Provos. Di semua tahapan ada. Jadi di situ mereka ngawasin. Kalau sampai ada sesuatu, saya tanya pertama kali ke Provos sama Paminal, ini gimana gitu, supaya saya bisa menilai apakah anak buah saya melakukan pelanggaran atau bukan. Oke, baik. Dari Kasubag Humas Polres Karanganyar yang disampaikan, monggo. Ya, dari rangkaian rekrutmen ini merupakan salah satu kegiatan Polri dalam rangka mewujudkan Polri yang ke depan makin baik. Jadi masyarakat kita ajak untuk mendukung
apa yang sudah dilakukan oleh Polri terutama dalam kegiatan rekrutmen ini. Oke, baik. Terima kasih Komandan sudah diterima di sini, banyak informasi dan ini sangat penting untuk masyarakat ya terkait dengan rekrutmen untuk bisa menjadi personil Kepolisian Republik Indonesia. Nah, mereka yang ikut seleksi ini memang benar-benar ketat ya, harus melalui tahap demi tahap dan tentu mereka akan dipilih, mereka yang terbaiklah yang akan dipilih untuk bisa menjadi personil Kepolisian Republik Indonesia untuk bisa memberikan sumbangsih kontribusi yang besar bagi bangsa ini. Saya Noher Pram, undur diri. Terima kasih sudah bersama kami dalam Prajurit yang kami siarkan ini dari Ruang Kerja Kapolres Karanganyar. Sampai jumpa untuk Prajurit di lain kesempatan. TATV masa kini dan tetap berbudaya.